Prabowo. Bahwa sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear, jangan. Bukan saya membela, saya ketemu Prabowo, saya bilang, Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak, tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Ya. Nah, terus saya sampaikan kepada Pak Prabowo, Bapak Presiden, Bapak sudah di titik to kill or to be killed. Mantap. Nah, karena saya tidak punya harapan selain itu. Ya, orang menyatakan masih percaya sama dia. Terus saya harus percaya sama siapa? Karena dia buktikan itu. Dia buktikan, dia ambil alih semua. Nah, Bapak dan Ibu tahu apa yang terjadi dengan fiskal sekarang? Apa yang terjadi? Kenapa mereka merampoknya seperti apa? Itu ratusan triliun oligarki dan bintang. Pelindung oligarki ini merampok negara dengan cara tiga sekali. Under invoice harusnya 100 dimasukkan 30 supaya pajaknya kurang. Terus Bapak dan Ibu tahu, habis itu transfer pricing perusahaannya di mana-mana seakan-akan, dan yang ketiga adalah mengubah HS code, kode bea cukai. Ekspor bobor dilarang eksporkan supaya biayanya keluar dan rendah dan pajaknya rendah. Yang ketiga dia lakukan namanya rekayasa keuangan. Bapak dan sebenarnya yang ingin memakzulkan Prabowo, bukan orang-orangnya dalam ruangan ini. Bukan. Itu tadi saya nanti foto-foto ini sebar seakan-akan orang ini yang ingin memakzulkan Prabowo. Padahal sebenarnya bukan mereka. Yang ingin memakzulkan itu adalah Jokowi dan Termul. Jadi saya harus luruskan pernyataan ini. Kenapa ini terjadi? Karena saya katakan baru kali ini dari 7 presiden sebelumnya. Kenapa, Bu? Mohon tenang. Dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi. Baru kali ini ada presiden yang melakukan. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua karena politisi busuk berlindung di mereka. Politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan Parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Oke? Coba bayangkan 4 Jokowi ditempatkan, dan saya yakin ada lobby khusus yang menempatkan sekitar Prabowo. 1 Teddy, Jokowi clear. 2 Dudung. 3 Kodari. 4 adalah Hasan Nasbi. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Oke? Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya, hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Tepuk tangan. Hanya dia. Anda boleh menyatakan saya diri jadi terwo. Silakan. Silakan. Saya ingin cerita
bagaimana PKH, tim penertib bintang PKH dibentuk. Dibentuk itu oleh Jokowi tuh. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Meminta bernegosiasi dengan pemilik untuk dikembalikan. Supaya Bapak dan Ibu jernihlah melihatnya. Saat itu komandannya Luhut Binsar Panjaitan. Oke? Nah, saya bicara dengan data, saya nggak biasa berteori-teori. Oke? Itu tahun 2022. Prabowo saat itu belum presiden, masih Menhan. Sudah dipanggil yang memberikan presentasi, hentikan itu, karena saya mau mengambil alih itu semua. Belum presiden. Setelah presiden, dia ubah. Ambil dulu semua, baru kita berperkara. Itu yang terjadi. Terus, kita harus jatuhkan orang yang mengambil menghadiah oligarki. Mereka Jokowi, geng Solo, oligarki, Parcok sangat gembira dengan judul ini. Dengan judul. Bapak-bapak yang juga terpengaruh seakan-akan orang ini menjatuhkan Prabowo itu juga gembira melihat. Oh, kumpul mereka musuh Prabowo. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Padahal sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear. Jangan. Bukan saya membela. Saya ketemu Prabowo, saya bilang, Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak. Tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Ya. Nah, terus saya sampai sekarang mengatakan, Pak Prabowo, Bapak Presiden, Bapak sudah di titik to kill or to be killed. Mantap. Nah, karena saya tidak punya harapan selainnya. Dia, orang menyatakan masih percaya sama dia. Terus saya harus percaya sama siapa? Karena dia buktikan itu. Dia buktikan, dia ambil alih semua. Nah, Bapak dan Ibu tahu apa yang terjadi dengan fiskal sekarang? Apa yang terjadi? Kenapa mereka merampoknya seperti apa? Itu ratusan triliun oligarki dan bintang, pelindung oligarki ini merampok negara dengan cara tiga sekaligus. Under invoice harusnya 100 dimasukkan 30 supaya pajaknya kurang. Terus Bapak dan Ibu tahu, habis itu transfer pricing perusahaannya di mana-mana seakan-akan, dan yang ketiga adalah mengubah HS code, kode bea cukai. Ekspor bubur dilarang ekspor kayu supaya biayanya keluar rendah dan pajaknya rendah. Yang ketiga dia lakukan namanya rekayasa keuangan. Bapak dan Ibu tahu, perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mereka kuasai itu masa untungnya hanya 1-3%. Rekayasa keuangan. BUMN yang dianggap tidak efisien, untungnya minimal 20%. Dan itulah permainan mereka. Dan ini berlanjut. Dan jangan Bapak dan Ibu heran kalau ada buronan hidup tenang di Singapura. Karena mereka tiap bulan sudah datang ke sana bagi-bagi. Jadi bisa juga Reza Hari sekarang tuh sedang bagi-bagi. Dan mungkin juga dia yang bergerak untuk menjatuhkan Prabowo. Ya, saya lama di dalam dan saya paham dinamika itu. Saya paham. Satu-satunya cara Prabowo untuk mempercepat menyelesaikan bangsa adalah memperkuat tim penertiban kawasan hutan. Hanya itu satu-satunya. Bapak dan Ibu bayangkan, pada saat ditanya data kelapa sawit, itu dia bilang hanya 8,7 juta hektar. Oleh pajak, oleh BPS. Setelah disurvei ternyata 20 juta hektar.
Terus di mana uang itu lari semua? Terus kita harus jatuhkan orang yang mau mengembalikan itu. Ya. Kalau Anda jatuhkan, maka kembali lagi luas kebun sawit hanya 9 juta hektar. Yang lain hilang. Oke? Bapak tahu tambang. Bedanya tambang dengan hutan, sawit. Sawit itu pemiliknya konglomerat. Tambang itu pelindungnya bintang-bintang. Bintang hijau dan bintang coklat. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Terus kita harus musuh juga, sementara dia perang melawan oligarki dan bintang setan-setan itu semua. Mereka tepuk tangan. Saya bilang, awalnya lama kan saya baru mau datang, ini judul ini pesanan termu lama Jokowi atau bukan? Ya, karena judulnya. Nah, jadi sekarang bagaimana agar Prabowo bisa menyelesaikan? Saya menyatakan yang bisa kita harapkan sekarang adalah tim penertiban kawasan hutan yang dipimpin oleh Sapri Samsudin. Itu yang kita harapkan melakukan ini semua. Dan inilah cara untuk menyalurkan fiskal yang sangat berat. Dia tahu Presiden Prabowo menghadapi dua persoalan sekaligus. Satu, utang yang ditinggalkan oleh Joko Widodo. Ya. Yang kedua, geopolitik. Geopolitik yang sangat berat. Geopolitik kita abaikan dulu karena itu saya bilang kadang-kadang Pak Hasan ini tidak perlu minta doa kepada Allah pada saat kita mengambil keputusan itu searah dengan perkembangan ke depan. Ini kan bertolak belakang dengan perkembangan ke depan saat mengambil BOP dan menandatangani AKR, ya kan? ART. Coba bayangkan kalau petunjuk Allah datang, bayangkan hanya 6 jam setelah menandatangani ART. Mahkamah Agung Amerika membatalkan, itu kan hukuman dari Allah. Nah, jadi ya, itu kita harus melembahkan. Nah, sekarang saya hanya realistis saja. Masalah kita adalah masalah permainan oleh oligarki dan menyogok semua pejabat yang ada, termasuk politisi busuk. Nah, dan politisi busuk saya yakin betul walaupun diam-diam dia lebih senang jok Prabowo jatuh. Karena Prabowo akan menertibkan mereka dari sogokan para oligarki. Karena tidak akan pernah namanya Anton Purnama bisa masuk DPR MPR. Pak Jenderal Purnomo bisa masuk karena Bapak nggak punya uang. Bapak tidak pernah bisa mau jadi budak para oligarki. Hanya orang yang bisa jadi budak oligarki yang diterima. Itulah yang bergerak terus. Oke? Yang kita persoalkan terus adalah Pak Prabowo kenapa masih ini oligarki? Jokowi. Coba bayangkan. Keluar istilah kabur aja ke Yaman sana. Itu jelas-jelas gaya Hasan Nasbi. Tapi saya selalu percaya, siapa ini memang cara Allah untuk membuka semua sekaligus, biar kita perbaiki sekaligus. Contohlah, Teddy, ini kena 3 sekaligus masalah kan. Pesta ulang tahun di Paris. Terus kita tahu Pak Prabowo, semua orang yang dekat dia dilakukan hal seperti itu. Tapi kenapa tangan Allah membisikkan orang menyiarkan itu? Itu jalan Allah membuka tabir. Ya, yang kedua, saat tiba di Indonesia, bunga ulang tahun Teddy bertebaran. Dan 4 bunga pertama itu dari PIK 2. Aguan. Akhirnya kebuka, oh ternyata Aguan sekarang jalurnya itu. Ya kan? Yang ketiga, Amin Rais keluar. Ya. Artinya, mungkin saja Allah sedang membuka semua. Siapa yang sekitar Prabowo yang sudah melakukan pengkhianatan untuk menjatuhkan dia
karena untuk melawan oligarki dan bintang-bintang neoligarki. Jadi saya katakan, Prabowo bisa menyelamatkan Indonesia apabila tim PKH berjalan dengan baik dan mengambil alih semua itu dan mengembalikan ke negara. Itu satu-satunya pintu yang paling gampang dan itu bisa langsung dapat ratusan triliun dalam waktu sekejap untuk membayar utang. Nah, oke. Nah, program MBG ini kan saya bilang ada 5 program Prabowo yang sangat bahaya ditunggangi untuk menjatuhkan dia. 1 MBG, 2 Koperasi Merah Putih, ya kan? 3 sekolah rakyat. 4 adalah hilirisasi oleh Danantara. Yang kelima adalah penertiban kawasan hutan. Ini kalau dipegang oleh orang yang salah, maka Prabowo dijatuhkan oleh mereka. Dan jangan menganggap bahwa orang penyambangan si tanggung jawab itu tidak main mata dengan geng Solo oligarki Pacok. Jangan menganggap mereka itu tidak main mata. Dan saya birokrat lama, saya menyatakan pelaksanaan kelima program itu, terutama MBG, itu sangat susah dilindungi bahwa itu terjadi pelanggaran yang sangat nyata. Itu lepas dari Pak Anton tadi, itu terjadi pelanggaran yang sangat nyata dan itu nggak bisa tutupi. Kalau saya tutupi ya mungkin ya biasanya dan bagus 10 ya 90 rusak, begitu yang merusak Pak Prabowo ya. Jadi kesimpulan saya, hati-hati dengan gorengan. Karena mungkin kita sedang ditunggangi, kita tidak salah dan kita ditunggangi dan mereka yang memainkan. Oke? Saya mendukung Prabowo kan sebagai pribadi, tapi saya mendukung dia untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu yang harus kita dukung. Karena begini, Undang-Undang Dasar 45 yang masih asli hanya pasal 33. Hanya pasal 33, yang lain sudah dirubah semua. Dan menyelesaikan negeri ini adalah pasal 33, selesaikan. Ambil semua aset itu, habis itu kita berperkara. Ya, nggak usah Indonesia, semua punya kita kok. Punya kita kok. Nah, yang menariknya para penegak hukum dan pemain-pemain ini selalu menyatakan kita melanggar aturan. Memangnya dia pada saat diambil tuh pakai aturan? Ya kan? Hampir semua menteri kehutanan terlibat. Saya katakan terlibat tentang ini. Jadi jangan juga ada beberapa menteri itu jago di mana-mana seakan-akan paling bersih, padahal saya tahu keterlibatan mereka. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Jadi harapan saya ke Presiden Prabowo adalah kami paham demi stabilitas, maka Bapak melakukan menerima, membagi kekuasaan kepada pihak lain demi politik. Tapi pada saat Bapak sudah diancam oleh mereka, maka saatnya Bapak untuk memotong mereka. Dan hilangkan seakan-akan orang dalam ini yang menjatuhkan Prabowo adalah orang yang ada di luar. Bukan. Yang mau menjatuhkan Prabowo adalah Jokowi dan Termul yang ada dalam pemerintahan. Itu yang terjadi. Pendukung Prabowo yang 24 karat itu ada di luar. Karena dia tidak mengejar jabatan, dia tidak mengejar apa-apa. Dia ingin negerinya baik. Bukan mengejar jabatan, bukan bunglon yang setiap saat bisa berubah. Minggu lalu saya ketemu tokoh politik menyatakan, saya Didu kalau dalam politik saya menang dari Anda. Iya, karena Anda memang bunglon. Nggak punya prinsip. Tapi itu pilihan hidup Anda. Makanya dia aman terus karena hanya kerjanya menjilat. Oke? Sekali lagi, saya mendukung siapapun yang ingin mengembalikan negara ini, memiliki aset negara ini kepada dia, dan saya berharap, saya yakin tim PKH ini akan diganggu.
tidak akan pernah tidak diganggu. Saya yakin dia akan diganggu terus. Coba lihatlah, saat Sapri Samsudin berunding dengan di Amerika, langsung bikin isu kan bahwa akan terjadi penerbangan yang bebas. Ini terus siapa yang melakukan itu? Jokowi kan langsung seakan-akan Menlu yang langsung menyatakan kami sudah mengirim surat kepada Menteri Pertahanan untuk tidak dilakukan. Ini kan kita bukan orang bodoh. Tidak mungkin namanya perundingan internal itu pakai surat. Nggak mungkin. Itu cara untuk mematikan tangan kanan Prabowo untuk melakukan penertiban. Saya ulangi, PKH menertibkan melawan oligarki dan melawan bintang-bintang pelindung oligarki dan politisi busuk. Itulah yang dia lawan. Sehingga kalau digoyang, maka betul terjadi pemaksulan Prabowo dan akan naik geng Solo oligarki Parcok dan negara ini bisa bubar karena kami tidak akan pernah terima. Itulah saya pikir gambaran saya, dan saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata saya. Angka yang dikeluarkan Menteri Keuangan bahwa ada restitusi pajak berlebih 25 triliun, ceritanya sederhana. Jadi, pengusaha sawit ini udah main, terus dia pura-pura bayar pajak 7 triliun. Habis itu minta restitusi 32 triliun dan langsung cair. Dan begitu terus. Saya kasih contoh, permainan umpamanya pabrik pulp and paper, ya, supaya Bapak paham bagaimana mereka mencuci uang. Di dalam catatan ekspor yang menyatakan ekspor kayu serpihan, padahal yang diekspor sudah bubur. Akhirnya pajaknya rendah kan, biayanya rendah kan. Perusahaannya di sana menerima seakan-akan kayu dan perusahaannya sama. Setelah itu dia seakan-akan mengolah menjadi bubur, padahal sudah bubur. Habis itu dimasukkan ke pabrik kertas. Akhirnya kosnya naik, pajaknya kurang, kosnya naik, akhirnya pajaknya semua berkurang. Dan itu dilakukan berkali-kali. Nah sekarang itu dibuka semua oleh tim PKH, dibuka semua. Nah itulah mereka melakukan perlawanan yang sangat keras. Dan perlawanan itu jangan sampai kita jadi kuda tunggangan dari mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.